Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Penasehat Ajaib. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. 700 tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Yesaya menubuatkan tentang gelar yang akan disandangnya. Kelahiran Yesus Kristus bukan sekedar bayi biasa, seorang raja ataupun juru selamat. Dia datang sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Seorang sastrawan Inggris yang sangat terkenal yang bernama William Shakespeare pernah berkata, apalah arti sebuah nama? Setangkai mawar merah diberi nama apapun dalam bahasa manapun tidak akan pernah merubah keindahan dan wanginya. Shakespeare mungkin benar jika sebuah nama itu hanya untuk menunjukkan sebuah benda. Tetapi berbeda halnya jika nama itu ditujukan kepada manusia. Nama itu bisa memiliki makna yang sangat luas. Apalagi kalau kita hubungkan dengan nama-nama di dalam Alkitab. Nama itu bisa menunjukkan identitas dari mana seorang itu berasal. Nama juga bisa menunjukkan kepribadian seseorang. Misalnya disebut Yakub karena dia seorang penipu. Disebut Israel karena dia seorang pangeran. Nama juga menunjukkan fungsi atau tugas seseorang. Bahkan dalam sebuah nama ada visi dan misi yang akan dikerjakan. Misalnya saja nama Yesus yang artinya Allah penyelamat. Yaitu di mana melalui Yesus manusia akan menerima penyelamatan dari dosa-dosa mereka. Karena nama sangat penting, maka Allah melalui Nabi Yesaya menyampaikan bahwa Yesus akan disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nama itu mencerminkan kepribadiannya, misinya, dan juga bahwa nama itulah menjadi jawaban atas setiap pergumulan dan kebutuhan umat manusia. Salah satu bagian dari nama itu yang kita renungkan adalah penasehat ajaib. Setiap orang memerlukan penasehat, yaitu orang yang memberikan nasihat. Bahkan Alkitab mencatat bahwa semakin banyak penasehat akan semakin baik. Seorang penasehat adalah seorang yang kita dengar. Bahkan seorang yang bisa kita percaya sehingga nasihat yang dia berikan berfungsi sebagai panduan bagi kita. Itu sebabnya apabila kita salah memilih penasehat, maka akibatnya juga bisa menjadi sangat fatal. Yesus dikatakan penasehat ajaib, wonderful counselor. Artinya bukan penasehat biasa, tetapi penasehat yang luar biasa. Ini seorang penasehat yang mengatasi logika, artinya mengatasi dari segala apa yang mampu dipikirkan manusia. Sesuatu yang sangat mengagumkan, pemberi nasihat yang sangat menakjubkan. Kata ini menunjukkan sesuatu yang jarang atau tidak biasa dan sulit untuk dijelaskan. Sesuatu yang bahkan tidak berasal dari manusia, melainkan dari Allah. Itulah yang dikerjakan oleh Yesus, Sang Allah yang Maha Kuasa, yang hadir sebagai manusia bagi kita. Yesus datang dan menyediakan dirinya sebagai penasihat ajaib bagi siapa saja yang mau datang kepadanya. Kedatangan Yesus serta apa yang akan dikerjakannya merupakan sesuatu yang sangat penting dan menjadi kebutuhan utama manusia. Artinya saudara, manusia tidak cukup atau tidak bisa hanya memiliki penasehat manusiawi saja. Tetapi manusia harus datang kepada Allah dan menjadikannya sebagai penasehat utama mereka. Dari manusia kita hanya menerima sesuatu yang biasa dan sangat terbatas. Tetapi dari Allah kita menerima sesuatu yang tidak terbatas.
Mengapa manusia membutuhkan seorang penasehat? Sebab manusia memiliki masalah atau persoalan sepanjang hidup mereka. Apa persoalan manusia? Pertama, saudaraku, manusia itu memiliki masalah yang timbul dari dirinya sendiri. Mungkin keterbatasan fisik, sakit penyakit, penuaan, keluarga, memilih pasangan hidup, pekerjaan, cita-cita, dan lain sebagainya. Ini terjadi sepanjang hidup mereka. Manusia juga memilih masalah dengan manusia yang lain. Kelicikan hati manusia, niat jahat, jerat, dan tipu daya, dan lain sebagainya. Bahkan manusia menghadapi persoalan dengan kondisi dunia yang sangat membingungkan mereka. Mungkin itu krisis kasih dalam kehidupan manusia, bencana alam, perang, kelaparan, dan lain sebagainya yang tidak terduga. Manusia juga memiliki masalah dengan iblis atau setan. Kita harus melawan tipu daya kuasa kegelapan dan ajaran yang sesat. Bahkan manusia memiliki persoalan-persoalan rohani yang lain. Melawan keinginan daging, pengaruh dosa, keselamatan, kehidupan kekal. Bagaimana membangun persekutuan dengan Allah. Bahkan bagaimana kita mengambil bagian dalam sebuah pelayanan. Itu sebabnya manusia memerlukan penasehat yang ajaib, yang bukan hanya dari manusia. Sebab persoalan yang dihadapi manusia mengharuskan manusia datang kepada Yesus, sang penasihat ajaib. Pertolongan dari manusia sangat terbatas dan tidak mampu menyelesaikan semua persoalan kehidupan yang begitu kompleks. Tapi kita bersyukur ada Allah, ada Yesus yang menjadi penasihat ajaib bagi kita. Apa yang Yesus kerjakan sebagai penasihat ajaib dalam kehidupan kita? Pertama, saudaraku, Yesus itu adalah pribadi yang mampu melihat dari awal sampai akhir kehidupan kita. Dia tahu bagaimana awal dan akhir kehidupan kita. Jika kita sadar bahwa Tuhan mempunyai pandangan yang begitu luas, tentu kita akan merasa aman. Kita akan berani mempercayainya dan untuk menyerahkan setiap persoalan kita kepadanya. Yang kedua, saudaraku, Yesus adalah pribadi yang memiliki hikmat yang tidak terbatas, yang tidak dimiliki oleh siapapun pribadi yang lain. Yesus tidak membutuhkan nasihat dari manusia. Jadi saudaraku, apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita, Dia punya solusi dan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Yang ketiga, saudaraku, Yesus penasihat yang ajaib. Dia memiliki kuasa yang besar yang sanggup melakukan segala perkara, segala keajaiban. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia tidak hanya mampu menemukan cara untuk menolong kita, tapi Ia juga mampu dan memiliki kuasa untuk menyelesaikan persoalan kita. Yang berikutnya, saudaraku, Yesus adalah pribadi yang dapat merasakan persoalan yang kita alami. Itu sebabnya Dia peduli dan Dia sangat rindu untuk menolong setiap kita, bahkan melebihi kerinduan kita untuk diberkati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui momen Natal ini kita diingatkan bahwa kita punya penolong, seorang penasehat ajaib yang sanggup untuk menolong setiap kita. Apapun yang menjadi persoalan, kerinduan, bahkan keperluan kita masih ada harapan, kita masih ada jalan dan pintu yang terbuka. Jangan putus asa ataupun tawar hati. Dia datang karena Dia peduli dan sangat mengasihi kita. Selamat merayakan Natal dan sambutlah Dia dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar Kau nyatakan bagi kami. Engkau mau hadir bahkan menjadi penolong dan penasehat ajaib bagi setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Bapa, bawa kami untuk mengalami kehadiran-Mu, perkenanan-Mu, bahkan kedahsyatan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau percaya, kami mau bersandar sepenuhnya kepada-Mu, sebab Engkau adalah Allah yang tidak pernah gagal dalam menolong setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa